Terima kasih Anda kembali di Muslim Update Aco TV bersama saya Jimmy Darusman. Kita masuk ke segmen 2, ini segmen yang juga saya tunggu-tunggu karena saja informasi akan dilengkapi dengan tausiah. Sudah hadir bersama kita ada Ustaz Erik Yusuf, bisa bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Rambang Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangesto, Kang Jimmy, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, karena nikmat terbaik yang kita terima itu salah satunya Ustaz sekarang ya. Baik, kita mulai informasi pertama. Ini terkait dengan aksi pencurian yang kian meresahkan. Terutama ini bagi warga ibu kota, pemirsa, kita harus waspada dan juga di daerah-daerah lain tentunya. Karena kasus pencurian ini juga bisa berujung pada pembunuhan seperti yang terjadi di Mojokerto, Jawa Timur berikut ini. Maksud hati ingin meminta HP yang dicuri, justru korbannya ditusuk pakai pisau hingga meregang nyawa, hingga tewas. Siapa tak geger begitu mengetahui ada sesosok mayat terkapar di pinggir jalan yang ada di Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Mojokerto. Warga berduyun-duyun langsung menuju TKP untuk melihat siapa yang menjadi korban dan apa penyebabnya. Utamanya kerabat yang tak kuasa menahan tangis saat melihat anggota keluarga mereka sudah tak lagi bernyawa dengan cara mengenaskan. Korban bernama Rizky Ardianto, berusia 27 tahun, warga Mancilan, Kabupaten Jombang. Saat ditemukan, korban mengalami luka tusukan senjata tajam. Saya nggak sempat lihat dekat, cuma dari jauh. Itu di pinggang sebelah kanan, kelihatannya ada tusukan. Ya, luka tusukan itulah yang mengarah kuat pada korban pembunuhan. Informasi dari masyarakat ditemukan mayat diduga pembunuhan. Jam 15.00 kita mendapat informasi, anggota langsung meluncur ke sini, begitu pula saya langsung mengecek ke lokasi. Melalui pandangan dari udara yang luas, polisi dengan gampang mengetahui keberadaan pelaku yang selama ini kerap bersembunyi di wilayah hutan dan perkebunan di Kecamatan Trowulan. Kiri. Hasilnya, setelah buron selama 3 hari, seorang tersangka dibekuk di tengah kebun tebu setelah polisi mengepungnya selama 3 jam di lokasi persembunyian. Tersangka bernama Edi Susanto, pria berusia 39 tahun. Yang mata ini kena. Tidur di gubuk saya itu. Di mana gubuknya, Pak? Di situ loh. Ada orang duduk pasir di situ. Oh, di gubuk situ ya? Ya. Bapak kenal sama orang itu? Enggak kenal. Enggak kenal ya? Enggak kenal sama sekali. Alasannya membunuh Rizky lantaran ia tak mau ponsel yang dicurinya dari korban dikembalikan kepada korban. Pencurian terjadi di warung sate milik orang tua korban. Saat itu ada saksi yang melihat bahwa tersangka mengambil 2 unit ponsel milik Rizky Ardianto. Saat didatangi ke kediamannya, korban tak berniat memperkarakan kasus itu, tapi hanya ingin ponselnya kembali. Namun, maksud hati ingin mengambil haknya justru mendapat tusukan hingga nyawanya melayang. Handphone ini bisa bagus kembali dan handphone sudah dibawa ke tempat repair atau tempat perbaikan handphone dengan jumlah Rp200.000, namun tersangka mangkir dan sudah menyiapkan 1 pisau dapur untuk melakukan penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunianya korban. Melihat peristiwa ini dapat diambil pelajaran bahwa kita tetap harus waspada saat ingin mengambil kembali hak yang direnggut orang lain. Karena bisa jadi para penjahat di luar sana justru menyiapkan rencana yang lebih keji dan berakibat fatal. Sementara tersangka kini harus merasakan derita di balik penjara hingga 20 tahun lamanya. Diak Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto, Jawa Timur. Nauzubillahi min zalik, semoga kita semua dilindungi dari musibah. Kalau bagi pelaku nih Ustaz, meski dia menyangkal, dia bilang bahwa ini adalah terdesak. Dia tidak berniat untuk membunuh, hanya mencuri, kepepet kemudian membunuh. Mau tidak mau, ini dosanya sudah double Ustaz ya, dia mencuri dan juga dia membunuh. Tapi bagi korban sendiri Ustaz, kira-kira jika kita mempertahankan hak kita begitu ya, dan kemudian meninggal dunia, apakah meninggalnya termasuk mati syahid Ustaz? Ya, itu jelas ya. Kalau di dalam agama, dalam Islam, ya orang yang kemudian mempertahankan hartanya itu dan kemudian dia
mati sampai harus mati mempertahankan harta itu syahid di sisi Allah gitu, karena itu haknya gitu ya. Dia menegakkan memang hak yang dia punyai gitu. Nah, bagi hukum ini ya, bagi pencurian gitu, kenapa sih Islam itu membuatkan preventif sampai terlihat efek jera yang begitu besar ya, kayak hudud atau hukum potong tangan? Kenapa? Karena memang agar supaya tidak sesekali orang berpikir pun nggak berani untuk nyuri gitu. Kan disebutkan dalam ayatnya jelas, wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasabat nakalam minallah wallahu azizun hakim. Jadi laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi di sini Azizul Hakim itu bagaimana Allah itu mengetahui betul gitu yang paling bijak untuk menegakkan atau menegakkan aturan agar supaya manusia tidak mencuri itu ya diberikan efek jera, motivasi khauf ya, diberikan ketakutan agar supaya berpikir pun untuk mencuri tidak mau gitu. Nah, karenanya kan ini ketika peluang dia mencuri dan mencuri itu menjadi remeh buat dia, tapi kemudian jadi membunuh gitu. Nah, ini kan awalnya dari mencuri. Nah, ini nauzubillah min dzalik ya. Karenanya memang memang kita harus berhati-hatilah ya, sampai teledor dan mencuri barang kita. Kurang lebih begitu. Ustaz, sebenarnya ada sisi lain yang menarik dalam kasus tadi. Pelaku yang sudah buron 3 hari, yang terus bersembunyi di hutan dan juga kebun, ini akhirnya ditangkap berkat bantuan kamera drone atau pesawat tanpa kemudi. Jadi kecanggihan teknologi sekarang semakin dimanfaatkan oleh teman-teman kepolisian dalam mengungkap kasus. Komentarnya Ustaz? Siapa tahu ini juga bisa meningkatkan ibadah kita nih. Ya kan begini ya, Allah itu Allah melihat yang nampak dan yang tersembunyi. Jadi kalau kita pakai drone aja udah kelihatan, sembunyi dimanapun ketahuan ya. Apalagi pakai sekarang sistem panas tubuh dan lain-lain. Pokoknya udah susah lah dengan teknologi kita sembunyi. Ini baru teknologi manusia. Sementara Allah itu mengetahui apa yang nampak, apa yang disembunyikan gitu, dan apa yang terbersit dalam hati pun Allah tahu. Makanya kalau kita mau betul-betul fungsi kontrol ya, inner control di dalam self control kita gitu, mengkontrol diri sendiri itu dengan menanamkan yang namanya keyakinan bahwa Allah itu Maha melihat. Jadi jangan kamu melakukan sesuatu pun karena Allah Maha melihat. Dan ketika kamu melakukan keburukan itu akan kembali kepadamu gitu. Jadi buat apa kita melakukan kejahatan atau keburukan kalau keburukan itu akan kembali kepada kita? Jadi sama aja dengan kita melakukan keburukan buat diri kita sendiri, kan nggak mau orang. Kan penjahat nggak mau dijahati, pencuri nggak mau dicuri, kan sebetulnya begitu. Nah makanya konsep zikir itulah ya, harus dihadirkan zikir itu dengan memahami bahwa yang namanya Allah itu ya, itu melihat kita dan tentu akan mendatangkan balasan kepada kita juga. Baik, Masya Allah. Semoga kita terus dihindari dari mara bahaya musibah ini Ustaz ya.